Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ya, kali ini aku kembali lagi bahas soal tentang salah satu materi yang sering kali keluar di UTBK 2021 kemarin. Nah, soal ini merupakan soal yang terkait tentang silogisma. Nah, teman-teman, oke. Soal silogisme ini seringkali juga disebut sebagai soal logika matematika. Nah, diprediksikan soal ini akan keluar di UTBK atau SBMPTN 2022. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, di sini diketahui bahwa premis pertama, jika Siti rajin belajar, maka ia lulus ujian. Di premis kedua, jika Siti lulus ujian, maka ayah membelikan sepeda. Nah, kita mau cari kesimpulan dari kedua argumentasi, kedua premis tersebut. Nah, langsung saja. Nah, kalian pertama-tama harus ketahui aturan dari silogisme. Nah, di dalam aturan silogisme diketahui bahwa jika P itu maka Q. Nah, di sini kita bisa simbolkan bahwa jika Siti rajin belajar itu sama dengan P. Nah, maka ia lulus ujian, dia itu simbolnya Q. Oke. Nah, di premis kedua juga seperti premis pertama. Jika Siti lulus ujian, nah di sini sudah diketahui bahwa Siti lulus ujian itu simbolnya Q dari premis pertama. Jadi ini simbolnya Q. Oke. Maka ayah akan membelikannya sepeda. Nah, lain lagi simbolnya. Jadi dia simbolnya adalah R. Oke. Nah, yang mau kita cari adalah kesimpulan dari kedua premis ini. Nah, langsung saja kita ketahui bahwa di sini premis pertama itu adalah jika P itu maka Q. Oke. Di premis kedua itu sama dengan Q maka R. Oke. Nah, kira-kira kesimpulan dari kedua premis tersebut yaitu kita langsung catat saja Q-nya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya yaitu adalah jika P maka R. Oke. Nah, jadi kesimpulan dari kedua premis ini adalah jika P maka R. Nah, jika P-nya kita lihat, itu P-nya adalah jika Siti rajin belajar. Nah, maka R-nya itu adalah maka ayah akan membelikannya sepeda. Oke, langsung saja kita cek. Di opsi pertama itu jika Siti rajin belajar, maka ayah tidak membelikan sepeda. Oh, berarti ini sudah salah, kita eliminasi. Jika Siti rajin belajar, maka ayah membelikan sepeda. Nah, apakah berhubungan dengan jika P maka R? Oke, kita simpan dulu ya. Nah, jika Siti rajin belajar, maka ayah tidak membelikannya sepeda. Berarti ini sudah pasti salah. Nah, di opsi D, jika Siti tidak rajin belajar, maka ayah membelikannya sepeda. Sudah pasti salah. Nah, di opsi E, jika ayah membelikan sepeda, maka Siti rajin belajar. Nah, gimana nih? Ada persamaan antara B dan E. Nah, kita kembalikan dari aturan dari silogisme ini. Nah, di sini kan kesimpulannya jika P maka R. Nah, kalau ini E, dia itu jika R maka P. Berarti ini sudah tidak tepat juga. Maka jawaban yang benarnya adalah opsi B. Oke. Sekarang kita bahas lagi soal yang sama seperti dengan soal sebelumnya, di mana di sini pernyataannya yaitu jika ombak besar maka nelayan tidak menangkap ikan. Lalu jika nelayan tidak menangkap ikan, maka tidak ada ikan di pasar. Nah, kira-kira pernyataan yang benar dari premis berikut itu yang mana kira-kira sesuai dengan pernyataan yang sudah diterterakan oleh kelima opsi ini? Nah, langsung saja kita bahas. Di sini jika ombak besar,
itu kita simbolkan dengan P. Nah, nelayan tidak makan ikan itu kita simbolkan dengan Ki. Oke. Nah, jika nelayan tidak menangkap ikan, berarti ini juga sama kan dengan premis pertama, maka ini adalah simbol Ki. Oke. Maka tidak ada ikan di pasar. Berarti ini adalah simbolnya R. Nah, langsung saja kita gunakan aturan dari silogisme. Berarti di sini di premis pertama kan jika P itu maka Ki, ya kan? Nah, di premis kedua itu adalah sama dengan jika Ki maka R. Nah, kira-kira pernyataan yang benar itu sama dengan kesimpulan dari kedua premis ini. Berarti itu kita langsung coret. Maka kesimpulannya adalah jika P maka R, ya kan? Nah, kita langsung cek. Nah, opsi A itu kan ikan banyak di pasar maka ombak kecil. Nah, sudah pasti tidak termasuk karena sini kan simbolnya P. Berarti simbol P itu adalah jika ombak besar. Nah, opsi ke B. Ikan banyak di pasar walaupun nelayan tidak menangkap ikan, berarti ini salah. Nah, nelayan menangkap ikan, maka ikan banyak di pasar. Ini juga salah. Ombak besar, maka tidak ada ikan di pasar. Nah, kita simpan dulu. Nah, ombak kecil, maka ikan tidak di pasar. Oh, ini sudah berarti salah. Karena di sini yang dari premis ini menerterakan bahwa jika ombak besar bukan ombak kecil. Nah, sudah kelihatan kan jawabannya? Jadi jawabannya adalah opsi D. Oke. Sekarang kita bahas lagi soal yang sama seperti dengan soal sebelumnya, di mana soalnya diberikan pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Nah, yang pertama, jika penguasaan matematika rendah, maka sulit untuk menguasai IPA. Kedua, IPA tidak sulit dikuasai atau IPTEK tidak berkembang. Ketiga, jika IPTEK tidak berkembang, maka negara akan semakin tertinggal. Nah, dari ketiga premis di atas dapat disimpulkan. Oke. Nah, sekarang bedanya dari kedua soal tadi itu kan hanya 2 premis. Nah, sekarang ada 3 premis. Nah, kira-kira gimana caranya? Nah, di sini aku akan kasih solusi bagaimana trik mengerjakan soal yang punya 3 premis. Nah, di sini sama seperti dengan aturan sebelumnya. Nah, jika penguasaan matematika rendah, maka dia itu simbolnya P. Oke. Maka sulit untuk menguasai IPA, maka dia simbolnya adalah Ki. Oke. Nah, di premis kedua, IPA tidak sulit dikuasai. Nah, berarti ini adalah sebaliknya dari Ki. Berarti dia itu punya simbol yaitu adalah negasi Ki. Oke. Negasi Ki. Nah, atau IPTEK tidak berkembang. Nah, ini punya kalimat baru, berarti dia kita simbolkan dengan R. Jadi atau itu punya tanda dalam aturan silogisme itu adalah begini. Jadi dia kalau ada tanda seperti ini, dia aturannya atau. Nah, di premis ketiga, jika IPTEK tidak berkembang, nah berarti ini adalah sama dengan premis kedua, berarti kita simbolkan dengan R. Nah, maka negara akan semakin tertinggal. Nah, ini punya kalimat baru lagi, jadi kita simbolkan dengan S. Oke. Nah, kita langsung tulis di sini. Kira-kira di premis pertama itu simbolnya itu seperti ini aturannya. Nah, jika P itu maka Ki. Nah, di premis kedua itu adalah negasinya Ki atau R. Nah, begini ya teman-teman, kalau misalnya kalian ketemu dengan aturan seperti ini, kalau misalnya dia negasi Ki atau R, dia sama halnya dengan Ki maka R. Nah, jadi kita hanya berfokus sama yang di sini. Kalau kalian ketemu dengan aturan negasi Ki atau R atau negasi Ki atau P, maka itu sama dengan artinya itu adalah Ki maka P. Nah, langsung saja kita tarik kesimpulan di premis pertama dan premis kedua, yaitu kita coret Ki-nya, maka itu sama dengan P maka R. Oke. Nah, lanjut kemudian di premis ketiga.
Nah, di premis ketiga itu adalah Q maka R, ya kan? Betul tidak? Atau R maka S. Oh ya, di sini. Saya lihat ya, berarti ini R maka S. Oke. Nah, dapat nih kesimpulan akhir dari ketiga premis ini. Berarti dia itu adalah, kita coret, coret. Nah, jadi kesimpulan dari ketiga premis itu adalah jika P maka S. Nah, ya kan? Nah, kita lihat. Nah, P-nya itu apa? Jadi jika P itu adalah jika penguasaan matematika rendah, oke. Maka S-nya adalah negara akan semakin tertinggal. Nah, kita cek. Opsi E sudah salah kan? Oke. Opsi D ini sudah pasti salah. Nah, opsi C sudah pasti salah. Jika penguasaan matematika rendah, maka efek berkembang. Nah, apakah jika penguasaan matematika rendah itu masuk P, tapi kalau maka iptek berkembang itu dia tidak termasuk simbol maka S. Ya kan? Berarti ini sudah pasti salah. Jadi sudah pasti jawabannya adalah A. Oke. Jika penguasaan matematika rendah, maka negara akan semakin tertinggal. Oke deh. Oke, buat kalian pejuang PTN 2022, jangan lupa untuk kerja di rumah kalau kalian sedang latihan soal UTBK. Nah, kalau kalian udah dapat jawabannya ini, maka jangan lupa untuk share di kolom komentar. Semangat semua buat hari H menuju SBMPTN 2022. Nah, semoga bermanfaat. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.